honeymoon, rencana sih kita pengen selling trip gitu ke Bajo. Kita pernah sih berdua udah ke Bajo, tapi kita pengen masing-masing waktu itu. Pengen berduaan momen Elobian si Emang perahu. iya? Mau nggak kamu? Mau kan? Takut tuh malu. Dia takut tapi harus mau. Justru kalau kamu takut jadi ada pengalaman. Kita sedang menikmati waktu-waktu sempit kita dalam arti sekarang kan dia masih kerja, masih di Karawang. Aku pun kemarin nemenin dia di Karawang, masih ngebantuin sahabatnya Adli Virus kampanye. Jadi ya aku harus jadi istri yang baik, nemenin di sana di Karawang. Nah sekarang baru ke Jakarta lagi, kebetulan ada jadwal syuting dan akhirnya dia mau nemenin aku syuting, bahkan mau in frame juga. Yang kemarin-kemarin dia sempat aduh saya nggak mau lah, takut dibilang pansos dan segala macem gitu. Akhirnya ya udah, ini kan kita mau sharing kebahagiaan, aku bilang gitu, nggak ada niat apapun yang tendensinya kamu yang show off apa gimana kan enggak, ini tentang masalah pribadi. Akhirnya dia mau, jadi aku seneng banget. Ribet nggak sih bolak-balik? Iya. Ribet nggak sih bolak-balik? Demi suami nggak apa-apa. Lagian aku lebih berat kalau misalnya aku jauh dari dia gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Cocuin. Madu gimana teh? Nah itu ya, belum jadi sempet bulan madu. Tapi plannya kemana? Ini luar biasa sekali ya sahabat saya nih. Wika Salim, dia tuh kayak sampai, "Teteh, kamu belum honeymoon ya?" Dia bilang, "Ayo dong, kita mau dong jalan-jalan." Aku sama dia, teman-teman sahabat Pelangi, kebetulan kan ada 4 orang tuh. Saya, Wika Salim, Siti Liza yang sekarang di Turki, dan Imei. Mereka ingin merasakan kebahagiaan kami, tapi yang ada di Indonesia sekarang cuma Wika Salim doang gitu. Pengen dong Teteh, yuk kita jalan-jalan kemana, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita jadi kepikiran, mau dong sayang kita ngeluang, masa orang lain ngingetin aku gitu, kayak kita kapan gitu. Kayak kemarin aja nih aku sempet, bukannya nggak pernah ngerengek sih, nggak pernah minta, cuma aku bilang sayang kita nggak quality time nih, aku bilangnya gitu kodenya, quality time yuk, kita ye gitu-gitu. Terus akhirnya dia bawa aku ke tempat yang memang aku pengen. Dari kemarin aku sempat pengen ngelihat yang hijau-hijau, hutan-hutan kayak gitu, hutan, gunung, sawah, sungai, ya kan? Iya. Nyenengin dia gampang, ajak ke sawah, ke sungai, ke toko buah. Seneng dia. Sesimpel itu gitu. Ternyata memang dia sudah mulai tahu nih kuncian kebahagiaan aku tuh sesimpel itu, ke tempat-tempat yang memang aku suka gitu. Nah, kemarin sempat nih kita cheating, dia libur, aku libur. Seharian itu menikmati suasana di Bogor yang ada sungainya. Kita sampai bikin vlog berduaan. Mau nih dia, jadi akhirnya diajak-ajak gitu. Akhirnya awalnya sih nggak mau gitu. Tapi udah ada kota tujuan untuk honeymoon nggak teh? Udah ditentuin? Ada honeymoon, rencana sih kita pengen selling trip gitu ke Bajo. Kita pernah sih berdua udah ke Bajo, tapi kita pengen masing-masing waktu itu. Pengen berduaan momen Elobian si Emang perahu. iya? Mau nggak kamu? Mau kan? Takut tuh malu. Dia takut tapi harus mau. Justru kalau kamu takut jadi ada pengalaman seru. Aduh, ada yang pengen gitu-gitu. Biar ada yang meluk-meluk. Bukan lagi. Aduh takutnya yang Iya. mau nggak lucu. Iya. Kan masalahnya ini kan kalau akhir tahun itu lagi pasang saya. Oh iya. Lagi kenceng. Justru kan makin seru dong. Tapi di tengah kebahagiaan sendiri kan ada sedikit problem itu ya. Yang perihal Gonogini itu sendiri seperti apa sih sekarang ini? Ya biarkanlah itu menjadi masa lalu saya. Dalam arti gini, bukannya saya melupakan. Itu kan tuntutan dari mantan suami saya ya. Yang sebenarnya saya pun sampai detik ini saya ya tidak menyangka kalau dia masih gagah dengan tuntutannya itu, silakan aja. Tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa bersyukur saya sekarang. Kayaknya udah nggak ada harga, maksudnya bukan nggak ada harga ya, itu penting buat saya, materi penting karena saya benar-benar ngumpulin aset itu dari hasil tabungan saya sendiri. Saya waktu saya nikah dengan dia, saya tidak minta dirumahin, saya nggak minta dikasih kendaraan, sampai detik perceraian kemarin pun saya nggak dapat apapun, saya nggak nuntut apapun. Tapi Adanu sendiri gimana? Adanu menyikapinya Adanu? Ya, yang pasti saya pasti support apapun tentang masa lalunya dia, tapi ya saya pasti membiarkan dia untuk mencoba menyelesaikannya dengan baik-baik, karena saya nggak ada saya nggak punya hak dan wewenang untuk mencampuri urusan masa lalunya dia, karena biarkan urusan masa depannya aja jadi tanggungan saya. Jadi sudah dibahas secara kekeluargaan sih Pak, Mas? Ya, kekeluargaan mah dari dulu sebelum masuk ke persidangan saya udah bilang kalau memang pengen
Gono gini kan harta bersama nih, kalau dia ngerasa memang ada tuh, kalau dia ngerasa dia pernah nyumbang ke saya, pernah nyimpen uangnya di saya, ditabungin di saya, dibeliin aset, kalau dia merasa seperti itu, saya bilang datengin keluarga saya, ngomong ke ibu bapak saya yang mereka lebih tahu saya ngumpulin uangnya gimana buat DP, nyicilnya sampai detik ini kayak gimana. Kenapa? Enggak. Oh. Saya bakal ada tuntutan baca sih nanti, Pak. Kenapa? Ada tuntutan baca di atas meja. Saya ketika cerai kemarin pun saya harus merelakan 9 tahun pernikahan saya akibat perbuatan dia sendiri. Yang harus saya ungkap nih, kenapa? Saya klarifikasi di sini daripada kemarin dia adalah muncul statement aku lah selingkuh, dia lah sudah datang dari 3 tahun yang lalu. Lucu aja ya, kita tuh punya bukti kalau kita tuh kenal di bulan Januari tanggal 6 baru chatting-chatting, maksudnya iya, belum salam ketemuan. kenal gitu-gitu baru kenal. Pertama kali follow dia tuh di bulan Januari, dia bilang dari 3 tahun yang lalu, jangan fitnah itu. Makanya saya terpaksa harus ngomong ini. Saya cerai kemarin, saya harus merelakan rumah tangga yang saya pertahankan, perjuangkan, kesabaran saya coba untuk tidak banyak nuntut sama suami, ternyata harus hancur gara-gara kelakuan dia sendiri, ya. Kelakuan dia tuh apa tuh? Ya udah dibahas juga. Selingkuh juga Iya, berarti ya? dianya yang selingkuh. Sejauh ini kan persidangannya sering ditunda-tunda ya. Ada kendala apa sih teh? Kayak hari ini juga kan ditunda jadinya tanggal 4. Ada kendala apa? Jujur aja kalau masalah persidangan saya udah serahin semuanya ke lawyer saya. Kan ini semuanya sekarang tuh lagi bagian pembuktian dari dia, lagi saksi-saksi dari dia. Kalau misalnya dia tiba-tiba menunda, berarti ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang belum dia siapkan, ya. Kalau saya jujur, saya udah nggak mau ngurusin. Dalam arti kan sudah saya percayakan kepada lawyer saya, biar dia yang ngurus. Setiap informasi juga nyampe ke saya. Alhamdulillah semua informasinya nyampe. Ya sekarang kan belum ada pembuktian dari saksi-saksi dari pihak saya, jadi saya belum dibutuhkan untuk hadir di sana. Dan jujur ya, maksud aku tuh apapun yang akan terjadi ke depannya, dia masih berharap mendapatkan 50% dari harta yang saya punya. Silakan aja, berjuang silakan, semua keputusan Allah. Saya udah ikhlas, saya udah pasrah. Dan ternyata sekarang Allah tuh benar-benar kayak nunjukin rasa syukur aku yang setiap harinya semakin aku bersyukur, semakin dilipat gandain kenikmatan saya berumah tangga. Jadi saya, kalau memang Allah mentakdirkan dia harus dapat 50% dari harta saya, kalau memang itu udah takdir, insya Allah saya ikhlas, nggak apa-apa. Danu, itu kan tadi saya garis bawahi ya, bahwa udah disebut 3 tahun lalu komunikasi sama Janet, ya kan? Berarti secara tidak langsung Danu sendiri dituduh sebagai pembinor. Kesel nggak sih akan hal itu? Tuduhan hal itu? Enggak lah, karena nggak bener ya. Kalau misalkan nggak bener ya kita ketawain aja paling. Berarti tidak ada rasa kesal sama dia ya? Enggak. Maksudnya kita nggak punya waktu, kita aja mau ngurusin. Kita fokusnya udah bahagia, saling membahagiakan aja. Karena kalau kita pikir-pikir ya itu sudah jadi masa lalu saya. Masalah dia bilang dia pembinor apa, semua udah lewat. Bahkan kemarin aja saya masih kasih kesempatan dia untuk balik lagi. Tapi dia, ini untuk saya ngelurusin nih, karena dibilangnya Janet meninggalkan laki-laki yang katanya berjuang dari nol sama Janet, terus meninggalkannya untuk laki-laki lain. Itu semua salah ya, itu semua salah. Kemarin aja nih saya udah berkukuh cerai gara-gara dia selingkuh. Saya masih ngasih kesempatan buat dia bisa balik lagi, tapi dia tidak menggunakan itu dengan baik, malah ngejar cewek lain yang sekarang dia lagi deketin, ya. Jadi sudah cukup para netizen, pemirsa, nih saya udah ngomong yang sejujur-jujurnya. Orang tuanya sudah tahu, semua bukti-buktinya ada. Gak usah saya liatin, mungkinnya kasihan nih, saya juga sebenarnya terpaksa nih ngomong kayak gini. Kalau dia nggak bilang saya selingkuh, saya nggak akan bilang yang sebenarnya, ya. Cuma di sini masalah persepsi aja. Saya nggak mau dibilang meninggalkan cowok dari nol. Kalau bukan gara-gara kesalahan fatal dia, saya tidak akan melakukan seperti ini. Alhamdulillah nih saya bisa bangkit lagi. Saya pun sama dia dengan bermodalkan keyakinan aja. Saya baru mengenal sosok Danu yang jadi suami saya sekarang. Bahkan sampai detik ini pun, setiap malam pas mau tidur, setiap pagi pas bangun tidur, saya masih kayak nggak nyangka. Ya Allah, ternyata kamu jodoh aku, Masya Allah. Aku selalu pandangin, kamu amanah, aku selalu gitu. Jadi setiap malam dia selalu bikin aku yang kayak, sayang, aku tuh sayang banget sama kamu. Selalu ungkapin itu, kita untuk mupuk gitu. Dia ternyata treatment dia seperti itu. Sampai akhirnya aku pun melakukan hal yang sama. Aku sayang banget sama kamu, alhamdulillah Allah udah hadirin kamu. Kita harus
kegagalan yang kemarin, jangan sampai ngambil kesalahan yang sama. Kita nggak mau kan kalau pasangan kita berkhianat, kita harus sama-sama saling setia. Jadi tiap hari kayak gitu. Ya alhamdulillah. Jadi jangan pernah putus asa nih buat pemirsa di rumah mungkin yang pernah ngerasain down separah-parahnya jadi perempuan gitu, ngerasa gagal dalam rumah tangga, gagal jadi sosok manusia bernilai. Ternyata balik lagi, kalau kita semakin down, semakin parah, semakin kalah dengan keadaan, kita semakin nggak punya nilai dalam hidup. Yang punya nilai dalam hidup adalah gimana caranya kita bisa bangkit setelah kita terpuruk. Oke. Teh untuk ngomongan gimana Teh? Ada dulu. Ya, Aduh, kita sih yang nunggu pasti banget. ikhtiar terus karena emang kita juga pengennya segera dikasih momongan, tapi ya kemarin sempet tes pack negatif, masih belum. Masih belum rezeki. Iya, Pengennya udah. cewek cowok udah ada gambaran. Pengennya Kalau ada tuh apa? sedikasinya sih, tapi pengennya sih cewek. Sedikasinya. Sayang, kamu pengennya apa? Iya, sedikasinya aja. Kalau suami ya pengen perempuan, ya udah perempuan aja. Karena gen aku tuh kebanyakan Iya. perempuan. Kenapa perempuan ada nih? Ya, Kenapa perempuan? kenapa? Lucu Kamu kali ya. punya dua yang cerewet kayak aku mau. Ya nggak apa-apa lah. Manjanya kayak gini lagi. Siap aku insya Allah. Iya memang. Langsung. Tapi sayangnya Siap. juga kayak gini. Iya, bisa dong, bisa. Wah. Saya sedikit cerita dong kita kemarin cerita kalian tentang seperti apa saksinya. Kenapa? Sedikit ceritain kalian seperti apa, gimana tuh nikahnya, saksinya seperti apa gitu. Resepsinya. Kemarin Pernikahannya kemarin gimana? pernikahan. Oh, kalau ini sih udah banyak ditayangkan. Kemarin kita Tapi kasih tahu hari Rabu Oh, iya. tanggal 11 tuh ada filosofinya. ada filosofinya. Kenapa kita memilih tanggal 11 bulan 11 2020 sesuai dengan mahar kita. Mahar kita pun nggak yang sayang saya minta rumah yang harganya 11 miliar. Saya nggak kayak gitu. Saya benar-benar yang apa ya? Kemarin aja mahar aku sesuai dengan tanggal pernikahan kami 11 20 20. 20-nya disimbolkan dengan emas 20 gram logam emas. Nah, kenapa kita milih di hari Rabu? Sayang jelasin. Ya, karena menurut riwayat hadis ya, hadis Iya, riwayat hadis Muslim riwayat. nomor 2789 kalau nggak salah. Hari Rabu itu hari di mana cahaya itu dibentuk oleh Allah ya, diciptakan Salah oleh satu Allah. hari bagus. Cahaya. Iya. Jadi ya itu filosofinya ya, semoga pernikahan kita selalu terang, cerah, bercahaya, cerah, dan kita selalu yakin ya dari setiap gelap pasti akan ada terang. terang. Jadi kenapa hari Rabu ya? Itu kenapa nggak di hari weekend dan kenapa tanggal 11 ya itu tadi. Selain tanggalnya juga bagus. Bagus juga, cantik. 11 11 20 20. Dirayain oleh semua online shop. Online shop, flash sale. Iya, jadi Masya Allah ternyata kun fayakun Allah meridhoi di hari tersebut, di tanggal tersebut, dan mudah-mudahan itu jadi mindset bagus, jadi afirmasi positif buat kita. Hari Rabu, hari Allah menciptakan cahaya, jadi benar-benar cahaya dalam kehidupan kami yang baru, cahaya untuk kedepannya, masa depan kami. Semoga masa depannya juga bersinar terang. Amin. Oke. Makasih Teh.